Ini ngomongin haji dulu. Pemimpin yang sekarang itu di Syria awalnya memang pejuang yang waktu itu memberontak. Memang pemerintah Syria ada masalah. Cuman yang sekarang jadi pemimpin itu dulu mengangkat senjata, dulu masuk ISIS, dulu masuk gitu loh. Jadi makanya sangat hati-hati. Mudah-mudahan benar gitu loh untuk menerima bahwa Syria itu di Syria itu ada kampung namanya Ma'lula. Itu isinya orang-orang Nasrani yang masih pakai bahasa menurut mereka itu bahasa Yesus. Suryani. Ma'lula nama kampungnya, nama desanya. Kemudian di Damaskus itu ada satu perkampungan kuno namanya Baptuma. Isinya Nasranisme. Nah, mereka takut ketika yang jadi pemimpin ini mantan ISIS. Ini direkam. Direkam. Ini analisa saya pribadi. Kenapa tidak ada pasukan dari negara-negara Arab waktu itu yang datang ke Syria mau membebaskan Syria? Kenapa nggak ada pasukan itu untuk Palestina? Kenapa ISIS itu kan yang dikerjakan itu adalah Irak dan Syria. Kenapa mereka yang datang dari Mesir, datang dari Jordan, datang dari itu, dari Indonesia ada? Kenapa nggak ada gerakan seperti itu untuk biarin direkam. Ini pertanyaan yang mohon maaf aneh ya. Kok untuk menjatuhkan penguasa Syria itu ada loh. Sampai mereka menguasai provinsinya, namanya provinsi Idlib terlebih dahulu, provinsi Aleppo, Halep, dan seterusnya. Kenapa sampai sekarang tidak pernah ada dari beragam warga negara itu memiliki satu komando untuk memerdekakan Palestina? Berarti ada yang buat. Kenapa kekuatan itu loh, kekuatan itu ke Syria dan ke Irak. Kenapa kekuatan itu tidak ke Palestina? Padahal, bumi Syam gitu. Bumi Syam ada hadisnya. Kamu pikir Baitul Maqdis nggak ada hadisnya? Gitu. Jadi ini analisa saya. Percaya boleh, nggak percaya juga. Asik juga ya kalau diperhatiin. Itu mereka, mereka sekarang takbir. Syria sudah merdeka. Nah Palestina gimana? Euforia. Wah, pesawat sekarang mulai masuk ke Damaskus. 13 tahun tidak ada pesawat dari Qatar, tidak ada pesawat dari Jordan. Pertanyaan saya, sebegitukah sampai yang namanya Masjidil Aqsa? Tidak ada tuh yang punya semangat untuk jangan-jangan ada yang remote. Suruh ke sini semua. Suruh ke sini semuanya. Bayangkan kalau itu semuanya untuk Palestina. Punya senjata loh. Ini yang sekarang menjadi pimpinan. Kita senang. Waktu itu memang ada penjara yang tidak manusiawi dan semua. Oke ada. Lah Palestina? Kenapa nggak ada ISIS untuk Palestina? Yang diserang itu Israel misalnya. Nggak ada tuh. Subhanallah. Subhanallah. Remote-nya canggih bener. Kok bisa pakai pakaian dan penampilan Islam ada namanya Palestina dijajah, nggak sampai-sampai ke sini. Dan Syria dengan Israel itu ada namanya dataran tinggi Golan. Ini pemimpin transisi Syria sekarang itu dulu namanya Abu Muhammad Al-Jolani. Sekarang ganti namanya Ahmad Asyar. Kenapa ganti-ganti nama? Allah a'lam. Mungkin nggak tahu kenapa. Orangnya satu. Orangnya satu.
Dulu pakai sorban, pakai ini, sekarang pakai dasi. Jadi kita senang, kita mendukung dimanapun wilayah di muka buminya, apalagi saudara-saudara kita, ketika di situ ada kezaliman, mereka berusaha untuk menyelesaikan. Untuk selamat dari kezaliman kita sangat mendukung. Tapi pertanyaan kita, kalau mereka datang dari banyak, dari multi apa kita sebutnya, multinasional. Karena ada yang waktu itu ikut ISIS dari Indonesia ada, dari Jordan ada, dari Arab Saudi ada, dari Syria ada. Mereka tuh itu kumpul untuk membuat negara Islam di Irak dan di Syria. Pertanyaannya gitu. Nah kok nggak ada yang mereka itu kenapa nggak mau ke Palestina? Kenapa gitu? Ada apa? Itu. Dan ini juga kayaknya pernah terjadi zaman Afghanistan. Banyak yang berjuang untuk Afghanistan jauh banget. Yang berjuang ke Afghanistan itu orang Arab. Dari Saudi Arabia, dari beberapa negara dekat dengan Saudi Arabia pergi ke Afghanistan, sama pergi ke Palestina lebih dekat mana? Palestina. Dari Palestina. Kok jauh banget. Remote. Nah ini remote-nya siapa? Itu PR. Kita lihat aja. Kemarin pakai sorban, kemarin pakai ini, sekarang pakai dasi. Meskipun nggak mau salaman dengan Menteri Luar Negeri Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman datang ke Syria, pemimpin transisi Syria itu nggak mau salaman, cuman kita pasti memperjuangkan tanah air. Tapi pertanyaan, mereka itu dari multinasional. Kenapa kalau dari multinasional nggak langsung ke Palestina? Dan nggak ada gerakan multinasional untuk, berarti ada sesuatu. Bumi Syam masuk di antara bumi Syam itu masih berlangsung. Nah kita mengharap mudah-mudahan ini mudah-mudahan kalau remote-nya nggak ada, ya mestinya mereka ke Palestina juga gitu loh. Karena untuk memerdekakan, karena Gaza udah habis-habisan, semuanya sudah, itu yang terkait dengan dunia Islam sekarang. Kemudian sekarang tentang haji, kan 3 bulan ini berurutan haji. Haji ini sudah menjadi ibadah masyarakat Jazirah Arab semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak Nabi Ibrahim mengumandangkan haji, semenjak itu sudah ada haji. Pada masa Nabi Ibrahim jumlahnya, dan mungkin tahun kemarin, saya nggak tahu tahun yang akan datang, tahun kemarin itu jumlah jamaah haji terbanyak sepanjang sejarah. Visa non haji tidak nah, kita nggak tahu untuk tahun ini. Nah, 3 bulan ini menjadi bulan tidak boleh ada perang karena ada ibadah haji. Nah, loh, kok ada bulan Rejab di tengah-tengah? Ini gimana nih? Kalau ini kan jelas haji nggak boleh terganggu, dan kerajaan Arab Saudi itu memiliki jasa, kalau kita masuk ke jasa, atau memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan ibadah haji itu aman. Ibadah haji aman, makanya memang pendekatan keamanan itu sangat kental sekali. Kalau orang pergi haji itu mesti lihat banyak polisi di mana-mana, lampu patroli polisi itu kan nyala, kemudian tato untuk memastikan bahwa orang tuh nggak berani buat macam-macam gitu loh, karena polisinya siaga dan seterusnya. Nah, tiga bulan yang di tengah-tengahnya ada haji itu kita bisa sangat memaklumi karena nggak boleh terganggu ibadah haji. Nah, makanya kita pun tidak mau konflik itu terlalu banyak terjadi. Karena memang nanti di antara yang tidak boleh berangkat haji itu, atau namanya hilangnya istito'ah. Orang pergi haji itu namanya manistato'a ilaihi sabila. Nanti ada istilahnya istito'ah, kemampuan. Nah, kemampuan itu bisa hilang kalau terkait dengan kesehatan. Lagi ramai. Ini Indonesia katanya akan dibatasi jamaah hajinya umurnya nggak boleh lebih dari 90 tahun. Itu 90 tahun.
sampai saya nggak tahu ya, sampai saya pagi ini saya belum tahu apakah benar ada keputusan resmi atau tidak. Itu masih mau ditanya lagi. Cuma sudah ramai di Indonesia. Karena yang 90 tahun itu mungkin sekali berangkat haji umur 90 tahun. Mungkin. Karena antriannya. Dia daftar umur 70. 70, 80, 90 ya? 20 tahun. Jadi namanya istita'ah itu kemampuan kesehatan, finansial, keuangan. Kemudian yang ketiga, keamanan. Kalau negara ada konflik, Arab Saudi dan Oki mengatakan kami nggak bisa menerima jamaah haji dari negara tersebut. Kenapa? Loh, nanti konfliknya dibawa-bawa ke haji. Nanti ada yang demo gitu kan, kita lagi mau tawaf gitu kan. Itu kan. Jadi jangan sampai gitu loh. Makanya haji itu sakral karena untuk orang bisa tenang. Dan itu tempat seperti kalau kita mau itu tempat untuk mengecas kan gitu. Tempat untuk ngecas itu harus steril, harus bagus sehingga ketika dia menyerap itu jangan mau jalan ke sana ada perang. Kemudian ketika pulangnya tidak jelas juga dan seterusnya. 3 bulan yang berurutan tuh mudah difahami kenapa itu bulan haram. Nah, bulan Rajab. Kenapa di tengah? Dan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Habis Muharram Safar. Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Muharram Safar, Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Sya'ban, Ramadan, Syawal. Dia ada di tengah-tengah nih. Sendirian. Kira-kira apa sih maksudnya? Oh, kalau sudah 3 bulan nggak perang, kemudian terpaksa perang, karena memang kondisi tertentu, tapi di tengah-tengah itu ada. Berarti sebetulnya diupayakan untuk tidak perang-perang. Berarti Islam itu hebat sekali. Yang menjadi tradisi dan budaya diambil karena itu baik, dikukuhkan, diafirmasi lagi untuk menjadi bagian dari ajaran Islam. Makanya 4 bulan itu kita diminta untuk mengisinya dengan sebaik-baik. Ustadz, isinya apa? Kita jelaskan waktu di umroh kemarin itu kan, di antaranya itu umroh. Karena ada beberapa sahabat Nabi kalau umroh itu di bulan Rajab. Ustadz, umroh bulan Ramadan, apalagi umroh bulan Ramadan. Hajinya kalanya. Karena ketika ada seorang sahabat Nabi dari kaum wanita yang tidak ikut haji perpisahan. Nabi pulang ke Madinah, Nabi melihat, kayaknya kamu nggak kelihatan ya di haji kemarin. Ya Rasulullah, saya nggak sempat. Nggak bisa saya ikut untuk haji kemarin. Muhammad mengatakan, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama. Karena haji itu umroh di bulan Ramadan itu harganya billahi taufiqul hidayah. Apalagi yang di akhir-akhir itu makin naik. 10 malam terakhir itu lebih sampai dia bilang, Ustaz, surga mahal banget. Ya, ada yang ini sih, ada yang ngeremotin juga. Ada yang bikin. Kalau kita kan, ya Tuhan kan maha pemurah. Yang mahalin siapa? Tuhan yang maha pemurah, tapi itu kesempatan lah buat mereka punya lebaran lah, kira-kira gitu kan, punya ada THR, ada macam-macam. Nah, bulan Rajab itu yang sekarang kita sudah bareng waktunya itu tanggal 10 juga. Kan pas kemarin 1 Januari itu masuk satu Rajab. Sekarang sudah tanggal 10 Rajab dan silahkan isi dengan puasa, isi dengan istighfar, isi dengan sholawat, isi dengan silaturahmi. Yang penting kita menyadari bulan ini adalah bulan salah satu dari bulan-bulan haram. Dan kita ingat bagaimana Nabi Muhammad sampai menyebut Rajab Mudhar. Oh, ditulis dalam sejarah Mudhar itu suku yang paling menghormati bulan Rajab.
Mestinya di bulan Rajab ini nggak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada perang saudara, bahkan sampai sebagian ulama tasawuf itu mengatakan kalau di bulan Rajab masa jahiliyah la yasma'una fihi qaqa'atal asinnah, mereka tidak mendengar dentingan pedang. Mestinya setelah ada Islam tidak didengar juga dentingan lisan atau ributnya pertikaian lisan ataupun mulut. Mudah-mudahan pengajian yang hari ini dan setiap kesempatan kita hadir di pengajian di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke surat Al-Waqiah, kita mengharap untuk saudara-saudara kita di Palestina secepatnya bisa mendapatkan solusi. Karena sudah ada, katanya sudah disiapkan semacam peta jalan setelah nanti ada kesepakatan gencatan senjata. Libanon sudah, Gaza belum. Apa? Udah paham ya? Libanon udah. Kita di mana gitu ya? Libanon nggak tahu. kalau nggak salah kemarin atau pokoknya dalam waktu dekat ini mereka ada pemilihan presiden. Cepat. Salah pencet kalau gitu. Itu, nah yang ini belum. Katanya saya dengar tuh katanya sudah ada petanya nunggu Paman Sam dilantik. Nanti itu menjadi hadiahnya dialah kira-kira gitu. Oh gitulah kira-kira. Jadi sampai hari ini kita masih sangat prihatin dengan kondisi Gaza ya. Banyak pandangan ke Syria lupa dengan Gaza. Syria sudah ada pemerintahan transisi, kita bersyukur bisa berjalan dengan baik dan kita doakan mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Yang masih belum ada kejelasan ini Gaza dan Palestina akan kemana, sampai kapan? Karena memang saya dapat informasi banyak teman-teman saya itu yang pergi ke Masjidil Aqsa. Waktu kita di umroh tuh saya di WhatsApp sama beberapa teman sedang berada di Masjidil Aqsa. Saya tanya gimana, aman katanya. Nah kita mengharap mudah-mudahan aman bukan hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat Palestina, untuk Gaza dan Indonesia, baik pemerintahnya, masyarakatnya itu memang tidak bisa membiarkan ada penjajahan di atas muka bumi sesuai dengan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, yang belum dia apa? Muqaddimahnya nggak dirubah kan gitu. Dan kita mengharap mudah-mudahan di sebelum Ramadan ini sudah ada gencatan senjata sehingga bantuan yang masuk ke tersendat-sendat ini bisa. Bayangkan loh, remote nih, masalah remote itu. Ini masalah remote. Itu kalau dibuka, itu orang Gaza kenyang. Karena bantuan kita tuh luar biasa. Tetapi rupanya itu belum dibuka-buka itu. Nggak tahu remote siapa yang pegang gitu kan. Belum dibuka-buka. Bantuan kalau dibuka, itu mungkin orang Gaza itu benar-benar akan, meskipun bangunan membutuhkan kesejahteraan memang belum bisa, tapi bantuan makanan, semua yang dibutuhkan untuk sehari-hari dan kebutuhan yang sangat mendesak itu sudah siap. Tapi masuknya itu remote-nya itu masih, nah kita nggak tahu, mudah-mudahan remote-nya itu cepat rusak lah, jadi bisa berjalan secara natural gitu kan. Karena di remote-in itu malah nggak, yang megang remote itu adalah orang tertentu dan kelompok tertentu, kekuatan tertentu, dan kita terus berdoa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebelum Ramadan kita sangat mengharap, mudah-mudahan Ramadan mereka itu penuh dengan tenang, ada perdamaian, ada gencatan senjata, dan syukur-syukur nanti bisa kembali pembangunan Gaza. Dan kita mengharap sekali karena suara sudah sangat kuat sekali untuk Palestina mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, dan sekarang kita akan masuk ke surat Al-Waqiah.
surat Al-Waqiah yang kita sudah baca sampai ayat yang ke-6. Kita baca dari ayat 6 sampai selanjutnya. Surat Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakanat haba'an munbassa. Surat Al-Waqiah. Surat 56 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Jadi bumi ini bergerak atau diam sih? Bergeraknya kencang. Fakanat ayat yang ke-6. Fakanat haba'an munbassa. Bagian dari bumi ada gunung. Bagian dari bumi itu gunung. Gunung itu bergerak apa enggak sih? Gunung itu jangan dianggap gunung itu enggak. Dan para ilmuwan itu kan sudah mengungkapkan, jangan dipikir sekarang kan kelihatannya enggak bergerak nih kan? Enggak, itu enggak bergerak. Jangan dipikir dia enggak bergerak. Kemudian apakah bumi itu tersusun dari batu-batu yang rapih atau dari batu-batu yang itu banyak rongga-rongga? Ketika ada faktor eksternal, dia akan nanti gempa lah. Gempa itu kan dia berputar dengan cepat. Saking cepatnya, nggak terasa. Dia makanya nanti dikatakan bumi ini seperti ayunan. Kalau boleh dibaca. Dalam surat An-Naba, amma yatasaalun, surat An-Naba. An-Naba, surat 78. Ayat 6. Surat 78, ayat 6. 78, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, bahasa Arab bayi di satu tempat terus di ayun. Jadi kita tuh waktu di pesantren tuh ingat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu bukan Imam Mahdi, bukan. Mim, ha besar, da. Itu dari buayan atau ayunan.
Al-lahad liang lahat. Tuntutlah ilmu dari mahad. Ini bumi apa nih? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi itu kan nggak terasa kan? Bahwa dia ini bergerak, bahwa dia ini nggak terasa. Bumi ini bergerak. Kemudian nanti para ilmuwan akan membahas. Katanya ada batu-batu yang susunnya nggak rapi. Kalau ada pergeseran eksternal sedikit, berarti hari kiamat secara ilmu pengetahuan mudah sekali. Nanti akan terjadi kehancuran. Ustadz, Tuhan nggak sayang ya. Bumi kan ada pembangunan, ada Burj Khalifa, ada clock tower, ada terus ada apa lagi? Ada macam-macam. Mbak Ira ya, Pak. Apakah itu kok hancur? Itu kan bikin Burj Khalifa itu lama loh. Clock Tower tuh lama, itu sampai ada benteng namanya benteng Ajiat. Itu yang dibangun oleh kekuasaan Turki Ottoman itu dihancurkan, diruntuhkan. Kemudian istana-istana semuanya, Mekah itu nanti gimana tuh Ustaz? Itu kacamata kamu. Kacamata penglihatan kamu yang menganggap ini berharga. Di mata Tuhan, bumi dan seluruh isinya, nggak ada apa-apanya. Di mata Tuhan, ini semuanya remeh. Makanya ketika dihancurkan, itu sama seperti sultan mana gitu, pangeran mana, raja mana gitu, yang tisunya dari $100. Misalnya gitu kan, toiletnya dari emas. Bukan ada kan? Toiletnya dari emas, tempat buang hajatnya itu dari emas. Kalau gigi emas masih berharga lah gitu ya. Ada yang, mohon maaf, yang sekali makan siang itu 15 juta. Bagi yang itu, 15 juta bisa rame-rame kita. Bisa makan siang apa namanya? Makan siang bergizi. Bisa dua. Nah, berharga dan tidak berharga kan tergantung. Bagi Tuhan itu remeh. Seandainya dunia itu di mata Tuhan bernilai, gak mungkin orang yang kafir dapat seteguk air. Gak mungkin. Tapi dunia itu untuk orang kafir, untuk orang muslim, untuk dunia. Yang khusus itu yang di sana. Makanya kalau ini hancur, ini lauta di dunia dalam salah satu hadis Allah mengatakan seandainya dunia nilainya ta'dilu janaha ba'udah senilai satu sayap nyamuk. Ada nilainya adalah satu sayap nyamuk. Allah nggak kasih. Masaqallahu kafiran syarbatama. Allah nggak akan berikan orang kafir bisa dapat seteguk air. Tapi karena dia tidak, yang dapat dunia itu orang baik dapat, orang jahat dapat banget apa dapat? Dapat banget malah bisa jadi banget. Orang baik dapat, orang jahat, orang beriman dapat, orang tidak beriman juga dapat. Tapi kalau saya masih bersurga Firdaus, ada Pak, ada Ibu. ada surga yang tinggi. Apa semua dapat? Enggak. Jadi kalau ada yang belum dapat kenikmatan di dunia, jangan lupa. Dunia ini tempat lewat. Kalau dunia ini tempat yang sangat penting,
Nabi Isa nggak mungkin nggak punya rumah yang mentereng. Nabi Isa itu tidak punya rumah. Masih dari sahayasihu, berwisata, berjalan. Karena beliau pindah dari satu tempat ke tempat, nggak punya rumah untuk menetap. Pakaiannya pun hanya yang melekat. Seandainya dunia itu berharga, nggak mungkin orang yang tidak beriman dapat seteguk air. Karena dikasih, berarti ini tidak istimewa. Yang istimewa yang makanya orang yang beriman tuh santai. Santainya tapi santai bener, bukan santai itu. Santai aja. Ngelihat orang kaya mendadak biasa. Melihat orang miskin mendadak juga sian gitu. Tapi kalau ada orang kaya itu dia nggak sholat, nggak ini tapi duitnya banyak, kamu nggak ngaji ya? Kan dikasih tahu bahwa dunia itu bagi Allah, jangan bangga dengan sehebat-hebat di dunia, ia meninggal itu semuanya meninggal. Dan nanti meninggal dipaksa loh. Nggak ada yang meninggalnya sukarelawan gitu. Udah mau meninggal dokter dipanggil, semua dipanggil kan gitu. Mau paksa, semua ditinggal. Ustadz berarti kita nggak mau bangun dunia, beda. Tidak cinta dengan dunia dengan tidak membangun dunia itu beda. Kita punya pandangan, yang kita lakukan sekarang itu bukan untuk sekarang, tapi untuk baik buruk di depan nanti, tergantung. Makanya kita kemarin itu ada umroh, muhasabah awal tahun dan seterusnya. Untuk apa coba? Untuk kita mengingatkan yang tahun kemarin dengan tahun yang akan datang itu gimana nih? Gitu loh. Ustadz, itu umroh awal tahun itu bid'ah. Oh gitu. Saya bilang, kamu tahu Imam Sudais itu siapa? Lembaga yang dibentuk untuk mengatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu lembaga bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Apalagi presiden atau pimpinan pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Zaman Nabi mana ada? Dapat gaji lagi. Dapat gaji nggak? Dapat fasilitas lagi. Itu haram nggak tuh? Ayo. Kan repot kalau cara berpikir nggak ada zaman Nabi terus. Itu zaman Nabi nggak ada Kementerian Haji, bubarin Kementerian Haji. Kan kacau, apa? Iya. Oke, kalau naik onta mungkin fasilitas. Baik, saya mau tanya, secara agama boleh nggak ada orang yang namanya pimpinan pengelola Masjid Haram Masjid Nabawi dan digaji dapat fasilitas? Paspornya paspor diplomat. Ada uang apa? Itu bid'ah nggak tuh? Ya Ustadz tapi kan malam Ustadz malam tahun baru kenapa dijadikan ibadah? Apa salahnya kita mengingat Tuhan kasih kita umur, kasih kesempatan, lalu kita mau hitung-hitung. Bukankah yang punya toko kalau mau tutup buku akhir tahun, ya itu. Saya harus kemarin tahun untung, saya harus untung lagi. Kalau nggak bisa lebih untung mempertahankan. Iya, tapi Ustadz itu pakai dibikin khusus dan seterusnya. Pertama kita bergerak Masehi. Boleh nggak sih saya berdoa untuk anak saya yang mau ujiannya ikut? Anak saya sekolah di universitas global, di universitas dunia, yang tanggalannya itu menggunakan tanggalan Masehi. Kemudian kita mau yang jauh lah, kalau saya deket-deket banget gitu. Sekarang kadang-kadang kalau lihat yang jauh itu lebih. Terus anak saya minta doa, anak saya mau belajar. Terus boleh nggak? Zaman Nabi itu nggak ada tuh. Itu gurunya non-muslim, Ustaz.
Kamu pikir lampu merah yang bikin kiai siapa gitu? Laptop yang bikin siapa? Lampu merah itu yang buat itu orang Yahudi. Jadi kalau lampu merah, males. Jalan terus. Bisa ikutin jalan terus. Males sepatu ya. Tapi Ustadz, ini namanya ibadah. Ibadah tuh harus ada aturan. Yang salah di mana orang berdoa salah. Salah emang. Orang ngajak teman-teman, yuk, sama-sama kita nyebut nama Allah, yuk. Salah. Kok boleh tuh teriak-teriak Free Palestine, boleh. Terus kalau kita, ya Allah, ya Rahman, baca Asmaul Husna, ya Latif, ya Kudus, ya Salam, ya nggak boleh. Sendiri beramai-ramai ditentukan waktunya nggak boleh. Mana larangan dari Nabi? Biarkan kita berkreatif selagi tidak melanggar. Kreatif, jangan primitif. Kreatif yang penting ada aturannya. Ustadz itu, bayangkan. Ini saya kasih contoh nih. Berapa hari yang lalu itu, pimpinan tertinggi Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, Grand Syekh, datang ke Kristen Koptik. Oh, itu ya, saya gini deh. Ya. Tidak usah keluar dari meja. Tadi kan Alan juga sebutan juga kaki Ustadz ya. Mikir banget. Inilah fungsi ketua. Kita hargai fungsi. Kita hargai masing-masing lembaga negara. Grand Syekh Al-Azhar membawa beliau, kemudian Menteri Wakaf, berarti Menteri Agama, Grand Mufti, datang ke Kristen Koptik. Paus Kristen Koptik menyampaikan selamat Natal. Kami datang ke sini, gini. Gimana itu? Ustadz, katanya nggak boleh ngaji. Kalau ngaji itu enak. Kamu tahu nggak? Itu sangat sensitif di negara yang ada yang ingin menggoreng-goreng isu agama. Sebagai pemimpin tertinggi lembaga agama Islam di Mesir dan di dunia menjadi rujukan, beliau yang mendahului. Jangan sampai ada yang goreng-goreng. Saya datang ke sini bukan mengakui bahwa yang lahir itu. Tapi kan nggak usah ngomong begitu. Saya datang ke sini bukan ngakuin, itu bukan mengucapin selamat gitu kan. Punya di berantem. Tapi beliau mengatakan, kami membaca dalam Al-Quran tentang Taurat, tentang Injil. Nanti saya kirimin bahasa Arab dan bisa diterjemahin pakai bahasa Google. Ustaz, tapi itu nggak boleh. Setiap negara, setiap wilayah, itu kan punya kearifan tersendiri. Dan punya potensi konflik tersendiri. Mesir itu hampir loh, ISIS-nya mau masuk ke Sinai. Mau masuk dan udah mau dijaga oleh Al-Azhar. Yang datang itu salaman loh. Grand Syekh. Grand Mufti, bukan guru ngaji. Grand Mufti. Artinya apa? Menjaga, jangan sampai digoreng-goreng. Dan saya waktu kunjungan Presiden Indonesia ke Grand Syekh Al-Azhar tuh sambil menunggu di ruang tunggu itu, di VIP room-nya itu ada beberapa agamawan Kristen Koptik itu datang ke kantor Grand Syekh Al-Azhar tuh pelukan, ngobrol sangat. Kalau di sini kan tegang. Karena ada yang goreng-goreng. Goreng-goreng nggak pakai minyak. Gosong akhirnya. Jadi, Ustadz itu gimana? Nanti ada di negara Islam yang lain nggak mau. Indonesia punya kearifan sendiri. Tapi jangan sampai itu menjadi pembuka terjadinya fitnah dan konflik.
Saya melihat itu, saya kirim ke beberapa teman, ke beberapa tokoh. Grand saya itu tidak mempermasalahkan. Jangan sampai kita nggak memahami dengan baik. Langsung mengkafirkan. Begitu Mengkafirkan, dikafir. dikafirkan dan boleh nggak usah itu berjabatan tangan, berpelukan dengan akrab. Itu sampai Grand saya itu salaman, pelukan semuanya, muftinya semuanya itu. Itu menutup pintu apa namanya? Menutup pintu fitnah. Karena ada yang ingin membuat perang saudara. Satu bangsa mau dibuat perang dengan isu agama. Kita alhamdulillah Indonesia sudah selesai lah itu. Artinya kadang-kadang kita di perusahaan itu direkturnya non muslim, kemudian apanya yang Indonesia alhamdulillah. Jangan sampai ada yang mulai lagi. Biasanya kalau ada pilkada tuh ramai itu gitu-gituan tuh. Pilkada, mulai itu. Karena memang ya mungkin isu itu yang enak diajak untuk terlibat di dalam memanaskan mesin. Nah, kita sangat menyayangkan kalau semua yang namanya inisiatif, kemudian langkah-langkah yang kreatif langsung dihabisi. Saya yang kemarin ke Spanyol aja ya kita itu putih. Udah putih itu satu bangsa. Terus ini kita goreng. Jadi kalau cara berpandangannya umat Islam masih primitif, nggak mungkin tuh lahir Masjid Cordova. Masjid Cordova lebih bagus dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masa itu. Apakah mau menyalip? Silakan baca. Ketika mereka membangun itu dengan megah, dengan mewah, dengan sistem pengairan itu, apakah itu dianggap mengalahkan? Itu kreatif. Nah sekarang lahir kelompok yang niatnya bagus betul, ingin tertib, jangan keluar dari sedikit pun, jangan keluar dari nanti disebut nyunnah. Saya kalau bilang ini emang kamu pikir Imam Syafi'i ngerti sunnah atau kamu belum lahir Imam Syafi'i udah hatam? Kamu lahirnya terlambat. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan itu tanggal 15 ke belakang itu sholat witirnya pakai kunut. Nah, Imam Syafi'i. Gak ada ulama waktu itu yang mengatakan Imam Syafi'i kamu tidak sesuai sunnah. Gak ada. Baru sekarang. Sedih gak sih kita? Dan yang ngomong itu bukan orang yang tatoan, yang lagi mabok, bukan. Sedih gak sih kita? Imam Syafi'i itu meninggal tahun berapa? Masih 3 abad pertama, abad keemasan. Beliau itu kalau bulan Ramadan begini. Kalau baca Bismillah Al-Fatihahnya itu Bismillah terdengar. Jangan kamu bilang gak nyunnah. Bahaya sekali. Kamu zolim sekali terhadap ulama. Berani sekali gitu. Ulama sekelas Imam Syafi'i dianggap nggak sesuai sunnah. Nah, Imam Syafi'i yang mengatakan siapa yang datang ke Mekah, umroh berkali-kali dalam satu kali kunjungan, itu bagus. Kalian bilang, nggak usah. Nggak sesuai sunnah. Sampaikan saja. Menurut ulama kami apa iya Imam Syafi'i itu menyampaikan itu tanpa punya dasar? Karena bedanya orang yang berilmu nanti jauh. Ilmu hadis kan letter. Imam Syafi'i satu malam merenungkan satu hadis atau kesimpulan, sekian banyak kesimpulan dari satu hadis. Karena berjalan apanya? Sekarang nggak ada yang nggak mau ini berjalan. Nggak boleh. Orang habis sholat salaman. Nggak boleh. Zaman Nabi nggak ada masalah. Zaman Nabi juga nggak ada banyak hal.
Nah, kita nggak mau umat Islam terjebak dengan sesama muslim terjebak. Dengan non-muslim akhirnya hidup di dunianya gimana coba? Kan enak kalau kita berwawasan, kita punya pandangan yang berdasar loh, bukan yang asal-asal, yang berdasar dan luas, kita kan tenang. Alhamdulillah. Itu saudara saya tuh sholat tasyahud saudara saya. Senang kan kalau saudara kita sholat, walaupun beda sama kita di usolli fardhu maghribi. Niat dalam hati. Emang nggak boleh ngomong pakai mulut, niat. Kamu ngomongin cinta sama pasangan kamu gimana? Sama pacar kamu gimana? Sekolbu. Iya, tapi Ustaz, Nabi nggak pernah contohkan. Nabi nggak pernah melarang. Kamu nggak pakai bagus. Tapi kalau kamu udah nyentuh orang, itu udah keluar. Biarin aja, kamu pakai aja. Ustaz, saya nggak pernah tuh mau pakai usolli fardhu maghribi itu niat nawa itu. Nggak pernah. Tapi kalau dia mengatakan, Ustaz itu salah, entah dulu. Jangan menyalahkan. Karena orang mau ngomongin cinta aja, kamu saya nggak sama aku. Itu gimana? Itu kan. Tuh, nanti kalau lebih dalam lagi, orang yang menyatu dengan aturan agama, semuanya dilibatkan. Hati, kan enak. Yang nggak mau kita hormati, dan itu saudara. Itu ada orang yang benci betul sama saya. Satu acara itu, Ustaz, tapi kan nggak ada itu dasarnya. Ya kan, Bapak sudah hatam berapa kitab-kitab hadis. Tapi saya dapat dari postingan kan. Karena nanti ada kesimpulan hukum yang berbeda. Tergantung kedalaman, keluasan orang membaca teks. Nabi Muhammad umrohnya cuma 1 kali ketika beliau datang ke Mekah. Umroh beliau yang 1 kali itu apakah mengikat? Nggak boleh. 2 kali, 3 kali. Atau bisa kita bayangkan nggak? Kalau Nabi Muhammad tuh umrohnya berkali-kali. Umat Islam repot nggak sih? Iya, Alhamdulillah. Oh, contohnya lagi, Nabi Muhammad tidak pernah sholat malam Ramadan berjamaah kecuali 2 kali. Yang ketiga, nah kok Sayyidina Umar bikin 1 kali berjamaah. itu 1. Lah kok rokaatnya 20 sekian. Lah kok rokaatnya nambah lagi nanti zaman Imam Malik semuanya. Ini semua namanya kreatif. Tapi yang bertanggung jawab bukan asal kreatif. Nanti ulama mengatakan, oh yang namanya bukan hal yang prinsip, kamu kreatif di situ? Boleh. Boleh. Nah yang kita harapkan, kita semua, dan kita suarakan lah. Kita semuanya sudah mau salafi, mau nyunah, jangan sampai nanti saya sampai tegurin satu Ustaz, Ustaz maaf loh, jangan Ustaz pikir itu Imam Syafi'i nggak nyunah. Terus nanti di akhirat itu Ustaz akan menghadapi Imam Syafi'i. Iya, lebih baik kita berbeda dan mungkin ngejar-ngejar lawan politik nggak ada masalah mungkin. Tapi kalau orang benar punya dasar, dianggap tidak benar gimana itu? Dan dikampanyekan kemana-mana loh. Ini nggak benar, ini kesalahan, selesai. Salam. Kalau habis sholat joget-joget, salam. Tapi itu nggak ada tuntunannya Ustaz dari Nabi Muhammad. Tidak ada larangan. Nah, kita mau kembali ke surat Al-Waqiah yang terkait dengan bumi. Bumi itu ada gunung, dan bumi itu tidak diam. Bumi itu bergerak. Dan gunung itu ketika nanti hari kiamat datang, dia akan haba'an. Fakanat haba'an mumbassa. Dia akan menjadi Debu yang berterbangan. Menurut kita besar. Gunung sekarang menurut kita besar. Tapi nanti akan terlihat dia nggak ada.
Nah, di masa itu terjadi, di hari kiamat itu terjadi, wa kuntum azwajan salah. Manusia itu cuma ada 3. Cuma ada 3 golongan. 3 golongan. Boleh dibaca? Ayat 7 Ustaz ya? Ya. Oke. Surat 56 Al-Waqiah ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu menjadi 3 golongan, Lanjut. yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. 3. Golongan kanan. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah. Wasabiquna sabiqun. Nah, 3. Yang pertama golongan kanan. Yang kedua golongan kiri. Kanan itu artinya menerima catatan amalannya. Sabul yamin. Shimal. Kenapa disebut kanan? Ini kita baca di dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah, surat 69. Ini tentang catatan amal ya, kanan dan kiri. Ini surat Al-Haqqah ayat 18 sampai dengan 34, panjang. Surat 69 Al-Haqqah ayat 18 sampai 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Tangan kanan tuh. Tangan kanan. Ya. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, ini golongan, Shimal. maksudnya itu menerima catatan amal dari tangan kiri. Yang kanan yang baik, yang kiri ya. Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Dia nyesel tuh. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri aduh. Nyesel saya. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itu Allah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Banyak itu yang menganggap kekuatan itu kan dari harta, dari kekuasaan. Ma'akana'an nimaliyah. Halaka'an nisultan. Mereka yang mengandalkan harta. Mereka yang mengandalkan kekuasaan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Yang beriman, kita kan beriman. Kita beriman nggak? Beriman banget Ustaz, Masya Allah Ustaz. Masa nggak beriman Ustaz? Beriman banget Ustaz. Ya Allah. Ini sabar Ustaz, itu sabar. Kita beriman. Kita nggak akan kena ini kan? Lanjut. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Nah kan kita nggak, kita kirim pengumuman untuk bantuan ke sana, kita ajak teman kita untuk membantu ini dan itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjut. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Orang yang pelit, orang yang tidak beriman kepada Allah,
nanti dia akan sendirian. Gak ada yang nemenin dia nanti di hari tersebut. Nauzubillah. Ya, nggak ada backingan, nggak ada. Nauzubillah. Lanjut. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Baik. Nah, jadi ada yang disebut kanan, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kanan, kiri. Itu jelas. Jadi kenapa disebut kanan, disebut kiri? Karena menerima catatan amal. Ustaz, orang yang gak punya tangan gimana? Yang dibahas tuh yang gak penting gitu. Itu semua punya tangan, gak ada yang nyari cacat. Ada yang tanya, Ustaz, maharnya, ada seorang kiai cerita, Ustaz, maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa tuh. Kebetulan saya nggak hadir waktu itu. Saya nggak hadir gitu. Sama yang pernah kita ceritakan itu ada seorang kiai kan ditanya, Pak Kiai, itu kan ada malaikat yang meniup sangkakala. Sangkakala kan kayaknya trompet yang besar. Itu kan belum ditiup. Sekarang lagi ngapain malaikatnya? Lagi dibersihin. Jadi kadang-kadang ada lagi diusap-usap. Jadi ada hari kiamat itu wa kuntum azwajan salat. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati
Kalau kita ini kayaknya yang ashabul maimanah. Ya, apa ya? Ya alhamdulillah, cukuplah. Gitu. Mau dibilang tahajudnya banyak, enggak. Mau dibilang sedekahnya banyak, enggak. Mau dibilang apanya lagi? Banyak. Mau dibilang dosanya banyak, enggak. Ya kan? Dibilang dosa banyak, enggak. Dibilang cukuplah, cukup. Tapi ada namanya as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Coba. Sudah Al-Waqiah. Ayat 11. Ya. Ayat 11. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Nah. Al-muqarrabun itu diartikan apa? Muqarrabun dekat, orang dekat kepada Allah. Ada dekat, ada yang didekatkan. Posisinya yang dekat kepada Allah. Ada hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah. Saya berusaha mendekat. Satu. Saya didekatkan oleh Allah. Beda nggak? Ada orang yang dekat-dekat ke raja mau dapat jabatan. Ada orang yang dipanggil sama raja. Ini berusaha nih, cari dukun A, dukun B, dukun C, dukun semuanya supaya ada yang didekatkan. Ulaikal muqarrabun. Jadi ada orang di dalam ibadah itu yang setengah-setengah. Ya cukupan lah. Ada yang as-sabiqun. Mereka yang mendahului yang lain. Apakah yang dimaksud di sini para sahabat Nabi? Ataukah siapa saja yang memiliki kualitas? Ustadz, nggak mungkin deh ada yang bisa berkualitas melebihi sahabat Nabi. Benar nggak tuh? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Pengembala itu. Uwais Al-Qarni. Penggala domba. Gak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan, ya, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, sampaikan salam. Minta doa ya. Doanya dikabulkan oleh Allah. Yang minta doa nanti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Setan aja takut. Iya. Lau salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan ah. Kalau Sayyidina Umar melintasi satu jalan, ada setan di situ, setan cari jalan lain. Takut setan. Radhiyallahu anhu warda. Berarti bisa nggak sih orang yang bukan di zaman Nabi, tapi bisa? Nabi Muhammad mengatakan, Latuftahannal Konstantiniyah. Pasti Konstantinopel akan ditaklukkan. La ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaishu jaishuha. Sebaik-baik amir, sebaik-baik komandan dan pemimpin adalah komandan yang memimpin penaklukan Konstantinopel atau Turki. Dan sebaik-baik tentara adalah tentara tersebut. Namanya nanti seperti namaku, Muhammad. Makanya Muhammad Al-Fatih. Setelah Nabi atau sebelum Nabi? Atau di zaman Nabi? Setelah Nabi. Berarti bisa nggak sih? Bisa. Kita di Indonesia memiliki banyak tokoh. Tapi tidak masuk dalam fufu-fafa. Itu banyak tokoh Indonesia. Mungkin yang
Di antaranya ada Buya Hamka. Coba baca Jakarta tahun 40 dan Jakarta tahun 80. 40 tahun. Masjid banyakan kapan? Kebayoran. Ada Masjid Al-Azhar. Menjadi pusat. Berarti yang datang secara massa belakangan bisa juga gitu. Jadi datangnya dia tahun 1900. Kemudian ada yang tahun 800, ada yang apakah yang datangnya secara massa lebih belakangan? Gak bisa posisinya dan kedudukannya. Di sisi Allah itu pendahulu. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di zaman itu ngurusin umat Islam. Zaman itu. Makan beras masih antri. Ya kan? Beras masih antri menghadapi penjajah. Beliau memikirkan lembaga pendidikan Islam. Yang satu mengumpulkan ulama, yang satu mengumpulkan para pengusaha. Untuk umat Islam dijaga. Akhirnya lahirlah Muhammadiyah, lahirlah Nahdlatul Ulama. Dari tokoh-tokoh itu. Waktu itu orang lagi mau makan bingung. Begitu hujan rumahnya bocor, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang sibuk apa? Mengurus umat, mengurus bangsanya, mengurus. Itu nanti bisa dikatakan as-sabiqun as-sabiqun. Walaupun masanya setelah Nabi Muhammad, setelah masa para sahabat Nabi Muhammad, sampai nanti memang ada hadis yang mengatakan setiap 100 tahun itu akan lahir tokoh yang memperbaharui. Apakah agama diperbaharui? Tidak. Tapi semangat. Pemahaman. Pemahaman kan harus dibuka. Saya masih ingat Mbak Vita dan teman-teman yang biasa melaksanakan haji dan umroh. Masih ingat nggak? Dulu tanda Hajar al-Aswadnya garis. Coklat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini yang di belakang gimana? Terganggu nggak? Waktu itu Arab Saudi mengatakan tanda Anda sudah melintasi Hajar al-Aswad itu garis coklat waktu itu. Coklat kan? Coklat. Itu bid'ah nggak? Ini ibadah loh. Ini ibadah bukan? Ini bukan handphone. Ustaz kan handphone zaman Nabi nggak ada. Ini cuma pembelian garis. Waktu itu mereka berijtihad. Ulama-ulama Arab Saudi berijtihad paling bagus tandanya itu. Ternyata banyak yang nabrak. Karena Rabbana atina. Iya itu benar. Kan kita kalau tawaf itu kan paling dianjurkan ngeliatin Ka'bah gitu. Rabbana. Yang belakang tuh berantakan. Dirubah. Ternyata ijtihad yang kemarin itu diganti dengan lampu hijau. Mana yang lebih masuk surga? Sekarang sudah nggak ada. Apakah yang dulu salah mestinya pakai lampu? Ini ibadah. Kenapa Nabi nggak menjelaskan dari masa itu? Mana yang lebih pintar Anda atau Nabi? Udah ikutin Nabi aja kan gitu kan? Kenapa? Thomas modal listrik. As-sabiqun as-sabiqun. Di Indonesia wanita. Ada tokoh-tokoh wanita yang hebat. Di Sumatera Barat itu ada Rahmah Sanusia. Guru dari Rasuna Said. Rahmah Sanusia yang mendapatkan penghargaan dari Al-Azhar. Karena Grand Syekh Al-Azhar pernah datang ke Padang. Al-Azhar Pusat apa? Al-Azhar Pusat Kebayoran atau Al-Azhar Ori. Bukan yang kawin. Itu datang ketemu sama Rahmah Sanusia. Kagum.
Karena seorang wanita punya lembaga pendidikan, pandai berbahasa Arab. Dan murid-muridnya semua itu ditampilkan berbicara bahasa Arab. Sampai Grand Syekh Azhar itu kagum. Kamu saya undang ke Mesir. Dapat penghargaan di Mesir. As-sabiqun. Hidupnya kemarin. Tapi pahala dan kualitasnya itu levelnya ada lagi nanti ulama darah Indonesia. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Padang. Al-Fadani. Orang Arab kan susah ngomong Padang, susah kan gitu kan. Padang. Susah banget kan, fa-nya susah, yang susah kan gitu. Udah deh pokoknya Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani alaihi rahmatullah berdarah Indonesia, wajahnya wajah Indonesia. Nggak ada Arab-Arabnya, nggak ada sama sekali. Tetapi semua yang mulai tahun 70, 60, 70 sampai tahun 80 yang belajar ilmu hadis pasti pernah mendengar nama beliau. Karena periwayatan hadis nanti bermuara kepada beliau. Syekh Yasin, saya punya guru. Saya punya guru baik yang di Indonesia, baik yang di Jordan, baik yang di Mesir, semua itu. Kalau saya ditanya, Ali kamu belajar ilmu hadis dari siapa saja? Siapa guru-guru kamu saja? Saya akan sebut, dari Jordan guru saya ini, nanti gurunya guru saya itu nyambung ke Syekh Yasin. Saya punya guru di Maroko. Dari keluarga Al-Katani, dari keluarga Al-Khumari. Nanti mereka mengatakan apa? Kami berguru dengan guru kami itu adalah muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Dari Syria, dari Sudan, dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau yang mengumpulkan nama-nama ulama-ulama yang beliau berguru dan yang setelah masa beliau itu semuanya murid beliau. As-sabiqun, bayangkan loh, hidupnya tahun 1970, 80, tetapi beliau menjadi muara. Sampai beliau ini orang Indonesia kan sederhana kan. Ulama dari luar negeri datang. Beliau tinggal di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani itu pernah tinggal di Mekah lama, wafat juga di Mekah dan dikubur di Malang. Syekh Yasin Al-Fadani ini pernah lihat nggak sih ulama-ulama kita masa lalu itu kan pakai kaos apa yang putih? Syekh Yasin Al-Fadani, coba lihat. Ada kan? Kalau Wikipedia nggak ada, saya marah Wikipedia. Oh, jangan terlalu setan dong gitu kan. Masa ada malaikat-malaikat. Itu Syekh Yasin Al-Fadani. Itu beliau tuh di rumahnya di Mekah. Itu saking sederhananya. Dia kadang-kadang nyapu. Ada tamu nih pakaiannya apa coba? Wah, sorban nih itu semuanya. Tamu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami ingin berjumpa dengan Syekh. Oh iya, silakan tunggu. Coba itu ada kan informasi banyak nggak tuh? Ada nggak? Wajahnya ada nggak wajahnya? Ada. Orang Padang biasanya cakep. Orang Padang sih cakep lah. Cowok. Baru-baru ini kan yang berkunjung ke Padang itu ya, Sat? Oh iya. Dia kan yang Sumatera Barat. Baru-baru ini ada yang berkunjung ke Sumatera Barat dari Cianjur itu ngomong. Dari mana? Pokoknya terus dari tiba-tiba ketemu. Kita ketemu sama. Ini di TV yang berkunjung. Orang-orang itu selesai. Berkunjung ke Bagus Padang. Maroko itu kali nggak yang satu mana ke Aceh? Betul. Itu ada. Ada? Syekh Yasin Al-Fadani. Semua yang belajar. Jadi kalau ada orang belajar ilmu hadis nggak ngerti, nggak kenal, yang hidup di zaman dari mulai tahun 60 sampai tahun 90 nggak ngerti Syekh Yasin Al-Fadani, berarti kamu belajar di postingan. Kalau yang belajar bener, sama kan? Kalau kita belajar arsitek, itu kan pasti ada tokoh-tokoh yang dikenal, yang belajar keuangan, yang belajarnya kan mesti, yang belajar tambang, itu kan mesti ngerti itu ada tokoh-tokoh. Syekh Yasin meninggal tahun berapa? Meninggalnya tahun? Itu dia itu 2010 baru 1990
bertemu dengan Pak Harto, Bustanul Arifin itu dekat, almarhum Bustanul Arifin itu dekat. Syekh Yasin Al-Fadani. Ini meninggalnya tahun 1990. Tapi sampai Imam Masjid Nabawi yang terakhir datang ke Indonesia waktu itu di Masjid Istiqlal, itu beliau mengatakan apa? Kami tidak bisa memungkiri banyak ulama-ulama berdarah Indonesia. Salah satu yang saya pun dan guru-guru saya sangat kagumi adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Hidupnya tahun 1900. As-sabiqun, as-sabiqun. Amal perbuatannya, karyanya, itu masuk kategori pendahulu. Nanti silakan kita baca itu ada Arsyad Al-Banjari, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan banyak lagi. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita wa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Jangan sampai na'udzubillah wa ashabul masyamah, ma ashabul masyamah. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan sebelum kita baca doa. Ada yang bertanya? Ustaz, itu kebayang ya, Syekh Yasin itu sudah meninggal tapi amalnya karena ilmunya terus ada murid. Bayangkan Maroko, ulama Maroko yang ahli-ahli hadis. Ini kita ngomong ahli loh, bukan yang posting-posting, bukan. Yang ahli gitu, yang ahli. Itu kalau disebut nama Syekh Yasin itu mereka bangga. Alhamdulillah ayah kami pernah berguru kepada Syekh Yasin. Alhamdulillah guru kami pernah berguru langsung dengan Syekh Yasin. Alhamdulillah kami pernah bertemu langsung dengan Syekh Yasin. Berdarah Indonesia. Wafatnya tahun 1990. Sabiquna sabi. Jadi boleh jadi lahirnya sekarang, gitu loh. Tapi dengan karyanya, dengan kiprahnya, dia menyusul. Jadi nggak berarti yang lahirnya lebih dahulu itu hanya dialah atau beliau-beliaulah yang, tapi bisa juga yang datangnya belakangan, tapi kedudukannya menjadi pendahulu. Wallahu a'lam. Ada yang mau Ada, Mbak Liza, silakan. Boleh nanya ya? Full. Tadi kaitannya dengan ayat 10 dan ayat 11. Saya teringat ada nasihat kalau kita doa supaya tinggi hati pada orang. Surat Al-Hasyr. Al-Hasyr. Ya, Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. bahwasanya kita harus berdoa, ya Tuhan kami ampunkan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Nah, itu nanti sebentar. Itu nanti menjadi bagian dari kesimpulan ulama. Boleh nggak mendoakan orang yang sudah meninggal dunia padahal bukan orang tua kita? Itu dari situ. Alladzina sabaquna bil iman. Yang telah mendahului kami sudah wafat. Itu maksudnya. Bukan mendahului kami derajatnya. Pertanyaan saya ini, waktu dinasihati mendengar ada kajian itu, ya Ustaz ya, doa itu saya ingat Pak sudah berbincang masalah itu. Doa itu untuk kalau kita udah ada sedikit kan boleh jadi orang itu lebih muda jauh dari kita. Ya. Belum tentu dia beriman. Saya udah beriman, saya udah lahir sebagai Islam, dia belum lahir. Kita baca doa untuk orang yang lebih muda kita itu, doa ini applicable kan? Oh iya. Dan banyak nanti bahkan di peristiwa perang Uhud itu ada seorang yang nanya, ayah saya mana? Ayah kamu di perang Uhud. Wah, belum muslim loh dia. Saya lupa namanya nanti saya. Begitu dia, ayahnya di mana? Ayah di perang Uhud. Ayahnya meninggal. Dia ikut perang Uhud. Wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, ikut perang Uhud, meninggal. Dapat. Belum sholat, belum puasa. Coba nanti lihat tuh para syuhada Uhud itu ada Pak Abdullah bin Haram, apa saya begitu namanya, saya lupa. Belum ngapa-ngapain, tapi bisa dapat. Makanya tepat sekali kalau itu menjadi bagian doa
yang kita hayati. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Gitu, Bang. Itu bagus. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan Ini lagi? Ustaz, sedikit saya kemarin Pengumuman haji itu. bukan belum. belum. Penutup. Kemarin waktu umroh, kita tausiah dengan Ustaz Ali. Sekarang itu dengan ada taif kita juga kemarin. Kita melewati Makla kemarin Ustaz. Kemudian disampaikan di sebuah makam Sayyidina Khadijah. Kemudian disampaikan juga bahwa di pemakaman di Saudi itu kan bukan seperti kita ya Ustaz ya, tidak dari tanah, tapi dibikin seperti kayak beton gitu. Jadi kuat, jadi kosong gitu dalamnya. Nah, ketika jenazah itu ternyata saya baru tahu ini sedikit sharing untuk teman-teman. Kalau kita kan di sini tanah tumpuk ya. Ibu saya dengan abang saya dulu wafat lebih dulu, kemudian ibu saya meninggal ditumpuk gitu ya. Jadi tulang-tulang abang saya dimasukkan ke dalam, kemudian bikin lagi lubang samping untuk ibu saya seperti itu. Nah, ternyata di sana di Saudi itu setelah sekian lama meninggal saja, jenazah itu diangkat dipindahkan. Saya baru tahu itu saat itu. Maksud saya pikir tadinya mereka sudah dituang menulang, tumpuk lagi masuk lagi. Ternyata nggak begitu gitu saat. Jadi ini suatu hal menurut saya pun, jadi saya baru punya pandangan karena saya lihat prosesi pemakaman itu ada di YouTube banyak ya. Jadi dia dari kayak beton segi empat masuk. Ditaruhkan di jenazah situ dan kaki belakang, jadi tidak seperti kita ditutup tanah lagi. Nah ternyata seperti itu saja. Mereka dipindahkan. Jadi begini. Jadi memang lagi-lagi ya kita harus melihat di sana pakai mazhab yang mungkin berbeda. Kemudian kearifan juga berbeda. Kalau kita di Indonesia ini mazhab Syafi'i, kemudian ada kearifan lokal tertentu, kita juga pernah bersentuhan dengan agama-agama dahulu, ada Buddha, ada Hindu, yang mungkin juga itu menjadi bagiannya. Mungkin berbeda dengan negara-negara dan wilayah-wilayah yang lain. Di Arab Saudi memang nggak ada itu sama sekali. Hanya nggak ada ziarah kubur kalau misalnya. Nggak ada nama, nggak ada. Meskipun kita melihat sekarang mereka mulai sadar. Sumur yang mereka hidupkan sekarang, gharas. Sumur yang dahulu tuh nggak boleh orang ke sana. Sekarang Kementerian Haji, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata itu menghidupkan kembali situs-situs. Karena memang kalau kita ngomongin Islam itu situsnya di mana yang paling banyak? Itu kalau kita baca Taurat atau baca Perjanjian Lama. Coba ada nggak kampung-kampung, tempat-tempat yang disebut di dalam Perjanjian Lama sekarang ada di Palestina, ada nggak? Tapi kita membaca sejarah Islam semuanya di mana tuh? Namanya Jamum. Kalau kita dari Madinah tuh naik bis. Sekarang udah nggak zaman naik bis. Dari Madinah tuh naik bis menuju ke Mekah. Sebelum Masjid Siti Aisyah nama wilayah namanya Jamum. Di situ yang Hubaib bin Adi waktu itu digantung oleh orang-orang kafir Mekah. Itu namanya kan masih ada. Kudaid masih ada. Kemudian banyak tempat-tempat dan situs-situs yang masih ada waktu itu. Pandangan mereka di sana itu menjadi tempat syirik, ditutup. Sekarang mulai. Contoh yang nyata itu kan sumur. Sumur Gharas, meskipun kemarin waktu kita ke sana katanya lagi direnovasi atau apa gitu. Dan itu banyak yang boleh ngambil airnya. Wah, itu nanti syirik dan mulai paham sekarang. Yang namanya syirik, kamu meyakini Tuhan dipengaruhi. Gitu. Tuhan diatur. Kalau ini kan nggak namanya berkah, gitu loh. Nanti ada pembahasan yang lebih lanjut dan dalam lagi oleh para ulama. Tetapi memang penguburan di sana perempuan nggak boleh ikut. Di Indonesia nanti Komnas Wanita bisa demo nanti. Gimana sih orang hidup sama saya, ini anak saya, ini pasangan saya, kan bisa kayak begitu pandangannya. Kemudian di sana tuh karena cuacanya berbeda. Kemudian struktur tanahnya berbeda, makanya mereka buat yang seperti itu. Jadi nanti lihat kalau memang tidak rusak, ya masih ditunggu. Kemudian nanti bahkan yang rusak nggak rusak tetap dipindah, terutama di Ma'lah, karena memang terbatas.
Ini tokoh-tokoh masih kali ya. Mbak Maimun Masih bisa. Masih ada kali. Enggak ada yang juga. Dikasih Diangkat ke tanah kali, Ustaz. Kasih kayaknya tetap dimiringin ke tanah. Tapi sekian bulan diambil, Diambil. sekian bulan diambil, sekian yang di Ma'la, tapi yang di lain saya wallahu alam ya. Di Ma'la juga Karena bagus. Ma'la dan Baki itu kan terbatas. Batu kecil Ma'la. Dikuburkan lagi. Jadi mereka ada tempat pekuburan yang di situ mereka pindahan. Cuman mereka kan nggak mau, bukan kayak kita kan. Pemda kalau memindahkan menyurati, mengumumkan Kasih tahu. bahwa di sana enggak. Ustadz, kenapa nggak boleh begitu? Mereka akan jawab, kuburan raja aja kita nggak tahu. Kamu raja bukan? Oh, bukan itu. Nah ini saya lupa tadi yang beriman waktu perang Uhud ini ya Mbak Liza. Mbak Liza. Ini Mbak Liza kawan. Namanya Amr bin Sabit bin Wuqaish. Yang Amr beriman. bin Sabit bin Wuqaish, ayahnya namanya Sabit bin Wuqaish. Perang Uhud, ayahnya ini Muslim. Amr ini belum Muslim. Begitu tanya, ayah di mana? Ayah ikut perang Uhud sama Nabi Muhammad. Datang wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, ikut perang meninggal. Ini namanya as-sabiqun as-sabiqun. Datangnya belakangan, tapi kedudukannya ada di depan. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Udah, Ustaz. Kalau tidak ada, kita baca surat. Oh, ada yang mau sampaikan. Sedikit Ustaz ya. Oke. Baik teman-teman, insya Allah di Ramadan sudah semakin dekat. Insya Allah nanti dari kita, Al-Marhamah tetap kita adakan kajian iktikaf Zoom. Jadi nanti akan kami share nama Ustaz yang akan hadir untuk menemani kita iktikaf dengan Zoom ya. Seperti biasa, silakan ajak teman dan saudara. Kemudian yang ingin haji bersama Ustaz Kalibahar, nah insya Allah kita akan masih ada. Alhamdulillah sudah mendaftar furoda di sekitar 13-15 orang. Untuk furoda dan ada ONH+. ONH+ ini sampai sekarang masih terus bertahap ya keluar sekian, ada bisa masuk lagi sekian, jadi masih belum final untuk ONH+. Tapi untuk furoda silakan yang mau bersama Ustaz Kalibahar. Insya Allah tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan Ustaz ya. Ustaz kita ikat bersama Anissa tidak kedua kaki. Jadi mohon maaf nih Mbak Anita dan yang lain tidak pernah. Karena Ustaz Ali insya Allah tahun ini akan ada surat dari Anissa Travel kepada Kementerian Agama bahwa Ustaz Ali diangkat oleh Anissa, jadi nggak boleh lagi. Ini ada yang hilang lagi. Jadi mau furoda silakan ya Ustaz Ali bisa 24 jam insya Allah bersama jemaah. Amin insya Allah. Kemarin kita umroh, alhamdulillah belum hujannya belum terlalu besar. Iya, insya Allah pulang tuh pas banget. Kemarin hujannya agak besar, banjir, tapi saya tidak mendengar ada berita korban jiwa. Tapi memang materi itu ada korban banyak sekali. Insya Allah kita pulang. Alhamdulillah banget. Tapi informasi jamaah umroh Indonesia alhamdulillah nggak ada berita yang nggak bagus. Jadi memang curah hujannya itu luar biasa, debitnya katanya berapa gitu, sangat beda lah dengan yang biasa-biasa. Tapi alhamdulillah dan nanti Ramadan juga saya nggak tahu apakah musim dingin ataukah kita kan nggak tahu, ini kan ada perubahan iklim. Tentunya yang lebih penting dan menjadi perhatian kita itu haji. Dan haji Indonesia sekarang kalau yang ONH biasa memang sudah diturunkan harganya. Dari tahun kemarin itu berbeda harganya dengan tahun sekarang. Nah, ini sedang diupayakan untuk kualitasnya tidak berkurang. Kemudian untuk ONH+ sedang diupayakan untuk mendapatkan kuota tambahan, sedang diupayakan. Amin, amin Allah. Karena antrian itu kan cukup banyak. Iya. Kemudian Saudi memang di samping ONH+ yang cuma 8% dari kuota Indonesia. Jadi kalau Indonesia dapat 210.000, maka 8%-nya itu adalah ONH+. 17.000 atau berapa lah kira-kira gitu kalau 8%. Nah, ada jalur namanya Haji Furoda, yang visanya itu bukan visa kuota dari Kementerian Haji yang reguler, tetapi itulah yang disebut dengan visa Furoda. Dia tidak dari Kementerian Haji yang bagian dari kuota tadi. Dan itu kalau boleh disebut mungkin fast track-nya lah gitu loh. Dia bayarnya sekarang, daftarnya sekarang, berangkatnya juga tahun ini. Bukan ikut antri dan tidak mengganggu kuota sama sekali.
Nah, untuk tahun ini apakah ada tambahan Ustadz? Masih diupayakan, karena antrian katanya Presiden Indonesia tuh masih belum nyaman, antrian ini masih panjang betul. Jadi mau mengupayakan untuk pemerintah Arab Saudi memberikan banyak tambahan kuota, sehingga antrian itu bisa, itu antri 30 tahun. Ya kalau dia daftar umurnya 50 tahun, 80 aja. 80. Itu kan sangat ya, sangat sulit sekali ya, dan padahal ibadah haji itu ibadah yang fisik banget gitu. Dan sedih sekali kalau fisiknya sudah nggak bisa banyak melakukan rangkaian manasik. Jadi kita mengharap mudah-mudahan ada tambahan. Dan tadi kalau Mbak Vita menawarkan kalau ada yang ingin dengan furoda ya, silakan aja yang mana dimudahkan, dan mudah-mudahan semua yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita selalu untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan alam barzahnya penuh dengan cahaya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk seluruh guru-guru kita, untuk almarhum Pak Umay, mudah-mudahan derajat kemuliaannya, keberkahannya selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk almarhum Pak Muksin, almarhum Bu Yayu, dan keluarga, ada Pak B.J. Habibie, ada Ibu Ainun, ada Fani, Ibu Mika, kemudian Mbak Andri, Mbak Lilis, Mbak Tino, kemudian juga seluruh sahabat-sahabat, teman-teman kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan yang telah mendahului kita, mereka semua berbahagia di alam barzah. Om Muksin yang tempat ini di masa beliau masih hidup, dan sangat gembira, sangat senang, dilanjutkan oleh Tante Yayu dan sekarang keluarganya juga. Mudah-mudahan semua yang telah wafat bahagia di sana. Amin. Yang masih hidup penuh dengan keberkahan, dan kalau ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya, memberikan kepulihan dan kesembuhan. Juga untuk saudara-saudara kita di Gaza terutama, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan, dan Allah berikan kemerdekaan untuk Palestina. Dan ada nama-nama yang mau dibaca. Maaf Ustaz, sebentar Ustaz. Untuk yang sakit, ada Mbak Tian Kristiantini Dewi, itu jamaah Rahmah, kemudian Ibu Siti Jumenan binti Sambas Prawira Ahmadja, tentunya Mbak Ira, Mbak Ade Uki atau anak Karimina jamaah, Ibu Diarsih jamaahnya Mbak Evi, kerabat Mbak Evi, kemudian Ibu mertua saya, Ibu Rustini Wulan binti Ruslan Abdul Ghani, kemudian Mbak Yeti Aslina Ahmad Kurniadi jamaah, Rashika Syahmina binti Iril, ponakan Santi, Asyanti binti Andi Pawalangi, adiknya Tenri, Ibu Dewi Martina binti Bidayat, Prawira Miharja, ibunya Hatip, Luciana Alimuddin binti Hamdi Alimuddin, sepupunya Beci, Bapak Rahman Syah bin Sumantri, ayahnya Astrid, untuk Ayah Bahar, ayahnya saya dan Vina, Bapak Soni Dwi Harsono, ayahnya Pasti, Bapak Mahdar Helmi, suami teman Vera dan Evi, Taifan Ahmad Zuhair, cucu dari Marika Syahidah, dan untuk yang ulang tahun Muhammad Davinto Ramadan, putranya Mbak Evi, dan juga Mbak Ira Meriwati, kemarin Mbak Ira ulang tahun Ustaz. Kemudian doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk Mbak Tami dan Mas Ridwan, juga untuk Mbak Ira, kakaknya Mimi yang sedang lupa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fathahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua cahaya yang ada pada hari ini, semua keberkahan yang ada pada hari ini, semua petunjuk yang Kau berikan pada hari ini, dan semua kebaikan yang Kau turunkan pada hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma qablahu wa min syarri ma ba'da. Dan kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari segala macam keburukan yang ada pada hari ini, hari sebelum, hari sesudah hari ini. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami, karena mereka sangat menyayangi kami, sangat memperjuangkan untuk kami. Semua yang mereka miliki, mereka berikan hanya untuk
yang sudah menghadap kepada bisa jadikan alam kuburnya penuh dengan cahaya, penuh dengan kebahagiaan yang masih hidup dari orang tua kami. Berikan sisa umur yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah kami anak-anak yang selalu berbakti sebaik-baiknya, setulus-tulusnya untuk orang tua kami. Dan kami minta ya Allah untuk anak-anak kami, berikanlah kepada kami anak-anak kami menjadi anak-anak yang membanggakan kami, menjadi penyedap pandangan mata kami di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jauhkan dari kami keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan, berikan kepulihan, angkat penyakitnya, dan berikan jauh dari semua yang tidak diinginkan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Gaza, berikan kekuatan, berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza, berikan kemerdekaan untuk Palestina, berikan kemerdekaan untuk Palestina, berikan kemerdekaan untuk Palestina. Ya Allah, kami hanya memohon, meminta dan berharap kepada-Mu. Kami berserah kepada-Mu. Hajat-hajat kami, Engkau yang Maha mengetahui. Begitu banyak kami berserah, kami memohon, dan kami mengandalkan rahmat-Mu, kasih sayang. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Turunkan keberkahan kepada kami sepanjang Rajab, Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak banget dari saya. Mohon minta maaf yang suas-suasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Vita, Pak Ustadz Ali. Mbak Dian. Assalamualaikum. Salam Mbak Dian. Nah, ini aku berdua nih. Makasih Ustadz Ali. Makasih ya Kita coba mukanya. Nggak pakai kerudung, Beb. Lagi di Singapura. Mas Oli nggak pakai kerudung, nggak apa-apa, nggak pakai kerudung, Mas. Beb sehat ya, Beb? Sehat, alhamdulillah. Kapan ke Jakarta? Baru pulang kemarin, ntar kesana lagi dah. Oh ya udah, atau kita